hari-hari. Oke, tibalah kita membahas iblis primordial yang terakhir di Tempest. Dia adalah si bocil laknat primordial ungu violet ultima. Tapi sebelum memulai video, jangan lupa untuk like agar video ini bisa menjangkau umat-umat tenjura di dunia manusia maupun jin. Siapa tahu aja ada jin wibu, ya kan? Sebelum bergabung menjadi bawahan Rimuru Tempest, primordial ungu menjaga gerbang dunia bawah yang letaknya ada di antara wilayah Demon Lord Luminas dan Dark Cruel. Tapi sayangnya gerbang itu kini telah rusak. Dikala gabutnya, primordial ungu sering mengganggu perbatasan antara dua Demon Lord tersebut. Di satu sisi, primordial ungu juga selalu menghabiskan waktunya dengan primordial putih dan kuning. Tiga orang pengangguran ini dijuluki Demoness Trio. Suatu hari, Diablo tidak ingin dirinya terlibat dengan hal-hal yang bisa menjauhkan dari Rimuru. Diablo akhirnya merekrut teman-teman lamanya, salah satunya primordial ungu. Ya, awalnya mereka bertiga setuju karena mereka juga penasaran seperti apa tuan yang dapat menaklukkan hati Diablo. Saat para iblis primordial datang ke Tempest, mereka sengaja menyembunyikan magic jewels-nya. Melalui bantuan dari Ciel, Rimuru dengan mudah menebak jika iblis yang ada di depannya adalah Archdemon. Sontak saja ketiga primordial mereka ngerasa kagak percaya. Tanpa pikir panjang serta hati yang riang gembira, primordial ungu dengan senang hati menerima Rimuru menjadi tuannya. Primordial ungu membawa 200 iblis bawahnya dan 2 iblis terpercayanya. Setelah itu, Rimuru membawa mereka ke dalam labirin untuk memberikan tubuh fisik. Teruntuk para bawahan iblis primordial, Rimuru ngasih tubuh magistil. Sementara untuk iblis primordial, Rimuru mencampurkan emas ke dalam kerangka magistil dan mengubahnya menjadi orichalcum. Tubuh orichalcum ini akan dipakai para primordial dan primordial ungu diberi Rimuru nama Ultima, dinamai dari mobil sport GTR Ultima. Semenjak saat itu, Ultima berevolusi dari Archdemon menjadi Demon Peer dengan tingkat ancaman bencana. Dua bawahan terpercayanya juga diberi Rimuru nama Zonda dari mobil sport Pagani Zonda dan Veyron dari Bugatti Veyron. Para iblis tergabung dalam pasukan Black Number di bawah kepemimpinan Diablo. Dengan mengetahui sihir Ultima yang teliti dan licik, Rimuru ngasih Ultima tugas menjadi Chief Prosecutor atau jaksa penuntut umum. Pada dasarnya pekerjaan Ultima adalah menjadi seorang detektif yang tentu saja dia bertugas menangkap dan melakukan interogasi pada siapapun yang melakukan kejahatan di Tempest. Oh iya, karena di Tempest jarang ada Testarossa, jadinya keseharian Ultima di Tempest cuma menjadi chief prosecutor, lalu bertengkar, berdebat bersama Diablo ataupun dengan Carrera tentang hal-hal remeh seperti menu makanan, pakaian model terbaru, ataupun tentang hukuman untuk tersangka kejahatan. Jika ada waktu lebih senggang lagi, Ultima akan main ke labirin untuk bertarung dengan Zegion. Tapi berapa kali pun Ultima menantang Zegion, Ultima tidak pernah mengalahkan Zegion satu kali pun. Suatu hari Kekaisaran Timur menyerang, Ultima ditugaskan mengawasi Gabiru pemimpin Legion ketiga. Meskipun begitu, mereka semua tetap santai. Ultima dan Testarossa duduk menikmati kopi hitam kupu-kupu sambil nyemil gorengan. Sedangkan Gabiru dan Gobuta, mereka berdua duduk di tanah di samping dua primordial tersebut. Setelah mendapatkan perintah dari Rimuru, trompet pun dibunyikan dan para pasukan mulai bergerak. Gabiru beserta pasukannya meminta izin ke Ultima untuk menyerang. Gabiru ingin menguji kartu trufnya yaitu Dragon Warriorization. Skill itu dapat meningkatkan volume tubuh dan energi magis dalam dirinya. Gabiru berniat menggunakannya untuk menerobos pertahanan kapal udara yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Faraga. Meskipun awalnya Gabiru dan 300 pasukannya bisa memporak-porandakan pasukan Faraga, tapi pada akhirnya Faraga menggunakan mana disruptor dan membuat Gabiru agak sedikit kewalahan. Faraga merayakan kebahagiaannya karena dia mengira Gabiru adalah Veldora.
Saat Gabiru terpojokkan oleh radiasi pengganggu mana yang dilakukan Faraga, tiba-tiba Faraga menoleh ke samping dan dia kaget karena sudah ada wanita bertubuh mungil duduk di sebelahnya, dan tentu saja itu adalah Ultima. Entah bagaimana cara Ultima melewati mana disruptor milik Faraga. Sebelum membunuh musuhnya, Ultima memperkenalkan dirinya dan dia bertanya tentang mekanisme kapal udara tersebut. Faraga yang emosi dengan sikap Ultima, dia pun memerintahkan anak buahnya untuk mengarahkan mana disruptor ke dalam bagian kapal. Faraga yakin dengan melakukan hal ini, Ultima tidak dapat menyerang dengan sihirnya. Faraga tidak tahu jika Ultima bukanlah iblis kerucu, tapi dia adalah iblis primordial. Sehingga dengan kata lain, Ultima tidak membutuhkan sihir dari lingkungan sekitarnya, melainkan dia dapat dengan mudah menghasilkan sihirnya sendiri dari tubuhnya. Namun Faraga tidak berpikir demikian. Dia merasa Ultima sudah tidak bisa apa-apa lagi. Maka dari itu, dia menembak Ultima dengan pistol M1911, pistol yang berasal dari dunia lain atau dunia kita. Faraga menghabiskan satu putaran peluru dalam pistolnya. Di satu sisi, Ultima seolah-olah tidak peduli. Dia bahkan tidak beranjak dari tempat duduknya. Tanpa disadari, semua peluru yang telah ditembakkan Faraga berada di telapak tangan Ultima. Faraga sudah mengantisipasi hal ini. Faraga mulai mengeluarkan pedang magisnya. Pedang itu bernama Imperial Stealth Magic Sword. Semua kekuatan yang Faraga miliki, dia kumpulkan ke dalam pedang tersebut. Namun sebelum pedang itu mengenai Ultima, ternyata Ultima berada di belakang Faraga. Karena Faraga terlalu keras kepala dan tidak mau memberitahu apa yang ditanyakan Ultima. Alhasil, kesabaran sang iblis primordial telah habis. Ultima mulai menunjukkan kebengisannya. Meskipun tanpa diberitahu Faraga, Ultima akan mencari informasi tersebut secara paksa dengan cara membunuh mereka semua. Di dalam kapal udara tersebut hanya terdengar balon meletus dan kapal udara sudah dipenuhi dengan darah yang mengalir serta mayat tanpa kepala. Ultima hanya menyisakan Faraga dan beberapa para penyihir di situ. Faraga bersama para penyihir masih tidak mau menyerah. Faraga memerintahkan para penyihir untuk memanggil Flaming Giant. Itu adalah roh tingkat tinggi yang hanya bisa dipanggil oleh para pahlawan. Tapi Ultima hanya menggunakan elemen Magic Frozen Heal untuk membekukan dan menghancurkan roh tersebut. Entah mengapa rasa bosan muncul di benak Ultima. Ultima pun memutuskan untuk pergi. Tapi sebelum pergi, dia memberikan sebuah hadiah untuk Faraga, yaitu Abyss Core. Itu adalah elemental magic yang dibuat dari mana murni dalam bentuk api hitam yang sangat kuat. Dalam sekejap, api besar menelan kapal udara yang ditumpangi Faraga. Sedangkan kapal-kapal udara yang lain semuanya terkena dampaknya. Sehingga kejadian itu seperti ledakan berantai. Dan akhirnya semua kapal udara telah musnah. Namun anehnya Gabiru tidak berpindah tempat. Dia seolah-olah dia mematung di tengah ledakan berantai tersebut. Alhasil daripada Gabiru mati karena sihir Ultima, Ultima pun menyelamatkan Gabiru dan membawanya menjauh dari ledakan. Saat Gabiru sudah selamat, Ultima tanya kepada Gabiru, kenapa Gabiru diam saja di tengah-tengah ledakan berantai tersebut. Gabiru menjawab jika dia ingin menguji dirinya dapat bertahan gagak dari ledakan tersebut. Emang gila kadal satu ini. Setelah kemenangan melawan Kekaisaran Timur, Rimuru mengadakan reward ceremony untuk membuat para bawahnya berevolusi menjadi True Demon Lord. Seperti yang saya beritahu di konten sebelumnya, jika para primordial kecuali Diablo tidak mendapatkan 100.000 jiwa karena jiwa yang disimpan Rimuru terbatas. Ultima hanya mendapatkan gelar yaitu Pain Lord. Namun gak lama Rimuru mendapatkan rezeki nomplok, di mana saat itu Ki Crimson berkunjung ke Tempest dan meminta Rimuru untuk mengevolusikan Mizari dan Ren. Dengan spontan atas usulan Raphael, Rimuru meminta Ki 500.000 jiwa. Dari situ Rimuru untung 300.000 jiwa, dan 300.000 jiwa itu rencananya Rimuru akan memberikan kepada 3 iblis primordial yang tersisa, yaitu Carrera, Ultima, dan Testarossa.
Saat gelombang kedua penyerangan Kekaisaran Timur, 3 ciwi-ciwi ini melawan Felgreen. Berkat kecerdasan Testarossa dan saran dari Veldora, mereka bertiga akhirnya menemukan cara untuk melawan Felgreen. Mereka pun menggunakan senjata masing-masing dengan dilapisi skill. Hal itu seperti yang dilakukan Hinata Sakaguchi, yaitu Mad Slash. Di situ Ultima menciptakan Two Toxic Blade atau 2 pedang beracun yang telah dibungkus aura iblis. Ini merupakan senjata yang telah Ultima kembangkan untuk melawan Zegion. Meskipun memahami cara melukai Felgreen, tapi karena perbedaan kekuatan, mereka bertiga tak berdaya. Di saat mereka terluka karena pertarungan melawan Felgreen, Rimuru memanggil mereka dan memberikan 100.000 jiwa kepada setiap iblis primordial. Kini Ultima berevolusi menjadi True Demon Lord. Kemudian mereka semua bersama para eksekutif Tempest mulai menyerbu kapal induk Kaisar Rudra. Ultima di situ melawan mantan pemimpin Royal Guard atau Royal Connect Corps, yaitu Damrada. Posisi Damrada saat ini digantikan Kondo. Di balik sifat manipulatifnya, Damrada pernah dielu-elukan sebagai pahlawan di Kekaisaran Timur. Dia dikenal dengan Fish Saint atau tinju suci karena memang Damrada sangat jago dalam hal tangan kosong. Di Kekaisaran Timur, hanya Kondo dan Felgreen yang dapat melawan Damrada. Diketahui juga, Damrada telah mencapai evolusi tertinggi ras manusia, yaitu seorang Saint atau setara dengan True Demon Lord dengan tingkat ancaman kelas bencana. Walaupun musuhnya kuat, Ultima tidak akan pernah kalah karena dia telah memperoleh ultimate skill baru sebelum pertempuran ini dimulai. Ultimate skill itu adalah Poisonous Dead King Samael. Itu adalah kemampuan yang membuat Ultima dapat melihat kelemahan si target dan membuat racun yang cocok untuk mereka. Ultimate skill ini memiliki 8 sub skill, yaitu Stroke Acceleration, Universal Perception, Demon Lord Haki, Space Time Manipulation, Multidimensional Barrier, Weakness Identification. Sub skill yang memungkinkan Ultima melihat kelemahan si target, Lead Hell Poison Creation, kemampuan untuk menciptakan semua jenis racun yang dia inginkan, dan sub skill yang terakhir, Ball of Annihilation. Ini adalah sub skill seperti Marcellus yang dimiliki Rimuru. Bedanya sub skill ini udah di-upgrade. Sub skill ini membuat Ultima dapat membunuh semua makhluk hidup yang tidak memiliki ultimate skill. Pertempuran pun dimulai. Dalam hal kekuatan, memang Damrada mampu mengimbangi Ultima. Tapi ketika Ultima menciptakan 6 pasang sayap ungunya, pertempuran itu sudah ditentukan siapa pemenangnya. Dengan sayap-sayapnya, Ultima berhasil memojokkan Damrada. Di satu sisi, Damrada tahu jika dia bakal kalah. Untuk itulah dia sengaja terkena salah satu sayap Ultima. Damrada berpura-pura terjatuh, dan saat Damrada terjatuh, dia mengumpulkan semua energinya dan bertaruh pada serangan terakhirnya. Sen Bang Babang. Ini adalah pukulan yang dibuat dengan memurnikan semua energi bertarung seorang Saint. Tidak peduli sekuat apapun lawannya, bahkan iblis primordial pasti menjadi debu. Tapi ternyata Ultima menghilang, dan gak lama kemudian srebet, Damrada telah menyadari kehadiran Ultima. Namun semuanya sudah terlambat karena Ultima telah berhasil menusuk dada Damrada dengan ujung jari-jarinya yang telah dilapisi racun kuat dari ultimate skillnya. Dalam sekejap saja Damrada tumbang. Sebelum Damrada meninggal, dia ingin Ultima membunuh Rudra karena Rudra yang sekarang telah diambil alih oleh Manas Mikael. Dan juga Damrada ingin Ultima melindungi Masayuki. Sebagai pembayarannya, Damrada akan memberikan Ultima segalanya, termasuk jiwanya dan semua pengetahuannya. Ultima pun menerima permintaan Damrada. Dengan demikian, karir sang tinju suci berakhir dan iblis tinju telah terlahir. Meskipun telah mengalahkan Kekaisaran Timur, pertempuran masih belum berakhir karena mereka harus mengalahkan Manas Mikael dan Filway beserta para pasukannya. Untuk mengantisipasi serangan dadakan musuh, Rimuru mengirimkan para bawahnya ke seluruh wilayah Demon Lord. Saat itu Ultima, Zonda, dan Veron dikirim ke wilayah Dagruel, Holy Void Damargania. Wilayah itu ada menara surga yang terhubung ke Heavenly Star Palace. Itu adalah tempatnya para malaikat. Saat Filway dan Mikael mulai bergerak, wilayah Dagruel serasa ada gempa.
Dari Menara Surga muncul Fen, Dino, Leon yang telah didominasi Pico dan Grazia. Di pertarungan ini Ultima melawan Primordial Angel yaitu Grazia dan Pico. Meskipun 2 lawan 1, EP Ultima 2,67 juta, sementara gabungan EP Grazia dan Pico hanya 2 juta. Jadi pertarungan ini sangat-sangat mudah untuk Ultima. Sementara Dagruel melawan Fen adiknya, dan Leon melawan adik Dagruel yang satunya lagi, yaitu Glasor. Namun dalam pertarungan, Dagruel terikat oleh rantai Gleipnir milik Fen. Tanpa pikir panjang, Dagruel membalas menyerang Fen dengan membenturkan kepalanya. Sejak saat itu, sifat Dagruel berubah. Dia seolah-olah mengingat apa yang telah dia lupakan. Dagruel tidak peduli lagi dengan Demon Lord Octagram dan resmi mengkhianati semuanya. Glasor, Dagruel, dan Fen beserta semua raksasa terus berjalan ke wilayah Ruminas. Sementara Ultima bersama Veron harus melawan Leon, Dino, Pico, dan Grazia. Namun gak lama Diablo, Rimuru, dan Zoe datang. Di situ Rimuru langsung menghilangkan dominasi dalam diri Leon. Dan gak lama setelah itu Mikael menunjukkan dirinya. Untungnya dalam pertarungan tersebut Rimuru dapat mengalahkan dan melakukan mukbang pada Mikael. Rimuru pun menyuruh Ultima untuk segera pergi dan membantu ke negara Ruberion, negara Ruminas. Di sana adik Dagruel yaitu Fen menggila di medan pertempuran. Ultima pun berpikir untuk melawannya. Tanpa basa-basi, Ultima mengeluarkan sihir Nuclear Cannon yang sudah diperkuat dengan skill ultimate-nya. Tapi ternyata sihir itu tidak mempan untuk Fen. Hal itu dikarenakan raksasa tertentu memiliki Magic Nullifier yang bisa memblokir serangan sihir. Ultima masih belum menyerah. Dia menyerang Fen dengan tinjunya. Namun sebanyak apapun tinju Ultima mengenai Fen, Fen tidak merasakan sakit sedikit pun. Fen berusaha membalas, tapi karena Ultima terlalu lincah, serangan Fen tidak ada yang mengenai Ultima. Pada titik ini, Ultima nggak tahu harus gimana lagi. Tapi untungnya Adalman dan Venti bergabung dan membantu Ultima. Adalman dan Ultima mulai melakukan serangan gabungan untuk mengalahkan Fen. Apakah Ultima bisa mengalahkan Fen atau malah sebaliknya? Kita tunggu saja di Light Novel volume 21. Tapi terlepas dari penampilannya, gadis dengan tubuh mungil, ternyata dia adalah seorang psikopat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe, biar channel ini makin berkembang. Saya Dio dari channel Si Kekindil, pamit, bye-bye.